Kangen apa tidak sama ibu? Kangen apa tidak sama ibu? Betul. Jadi sebelum diem dong. Diam. Jadi sebelum ibu bacakan pidato penting, karena ini hari yang bersejarah. Nah, ibu mau, tadi sudah diumumkan bahwa ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, lah kok nyusahkan saya toh Pak. Jadi selain sebagai ketua umum partai, ibu ditugasi 2 badan. Yang pertama, ini menurut ibu sangat penting sekali bagi kita warga PDI Perjuangan dimanapun dia berada, yaitu apa? Ibu dijadikan sebagai ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Ini menurut ibu paling berat, karena ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi, tawar-menawar dulu. Karena saya bilang, Pak, ini meskipun tempatnya di badan, tapi karena ada nama ideologi Pancasila, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, Pak. Makanya saya minta sekali, Bapak mesti dukung saya. Karena saya hanya sebagai ketua Dewan Pembina, karena kita sudah punya ideologi Pancasila. Nah, nanti mengapa ibu mengintrodusir di sini? Karena nanti saya minta semua harus berdiri dulu, ibu ajari dulu, karena ini ada salam baru selain merdeka. Jadi begini. Jadi bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan, itu saya minta untuk berdiri. Jangan gerutu loh. Kan mestinya seperti tadi kita sudah lihat Satgas Cakrabuana itu. Kenapa? Kalau tamu merasa tamu ya ndak usah berdiri. Tapi kalau sudah mulai bonding sama PDI Perjuangan, supaya tahu loh, yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang seabrek-abrek loh. Jadi, nah yang pertama begini ya. Ini ada salam. Jadi kalau saya bilang ibu nanti begini, nah begitu. Kalau ibu bilang salam Pancasila, tapi keras, nah kamu jawab juga. Terus juga begini, salam Pancasila. Nah setelah itu lalu apa? Baru merdeka. Bisa apa tidak? Nah siap ya. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih. Nah, ibu sekarang duduk. Karena kenapa?
ibumu ini sudah masuk kasepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Kelihatan apa enggak? Wabarakatuh. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI. Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927.
Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti ingat loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir aduh gila, kok kayak gini toh lo. Kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh, bapak sendiri kok nggak mau diakui? Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini. Ayo berdiri. Ini beneran enggak? Loh, kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya, duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak loh Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan. Mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, pakai bus mau datang. Lah saya ya bilang, tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah, beliau begitu
ngajar Satgas Pak Jokowi. Wah, katanya, saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak, masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh sama anak buah saya sendiri, sama sekjen. Itu ada Pak Pramono Anung. Karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan, dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ternyata alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil. Yang namanya rakyat kebanyakan. Rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita toh, Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu. Kita jangan mau dihisap begitu pidatonya. Antar manusia dengan manusia begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih eksploitasi gitu, delom parom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat berapa orang, kulo ngertos Bu. Saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu ada yang angkat tangan, kulo ngertos Bu. Karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat. Saya bilang nopo niku lom-pelom. Waduh, mateng. Nopo niku? Lom-pelom. Niku Bung Karno gitu. Oh, maksudnya eksploitasi delom parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya. Wes lom-pelom. Saya bilang yes, betul. Coba bayangkan, ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu, nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Ngek kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo ngopo kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat.
banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyat sandal jepit. Ya saya bilang, oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya. Saya bilang, dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa. Tapi kalau rakyat mau ngikut, mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya ngelosor. Kamu pernah ngelosor? Tahu ngelosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lo, Bu, bungah bingah kula Bu, ketemu di los aku nangis aku. Dicium-cium, kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding tuh apa? Menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya? Ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada. Sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi, bayangkan di Jeddah itu saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput loh. Karena apa? Gusti Allah maringi hujan, jadi rumput di sana numbuh. Nah, kebayang nggak? Siapa yang suka nebangi pohon? Bener nih, nggak ada. Ngapusi. Jangan dong. Tumbuhan itu kan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut plasma nutfah. Saya kenapa bisa ngomong gitu? Karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi, BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Wah, saya kalau itu sih bungah banget. Saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila, tidak, tapi itu berat. Jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa sih yang ngasih? Ya yang di sono. Kadang-kadang kan lupa ya manusia. Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia. Itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo. Jadi akar rumput tuh saya lihat tidak menyerah. Kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat pasti ada bibitnya atau apa, tumbuh lagi. Saya bilang ini luar biasa ini. Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur. Bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran
dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu, iki piye to yo Bu yo, iku ternyata kok kemen yang soro Bu, nangis ya. Saya nangis karena saya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu, itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana angkat tangan dari DKI? Angkat tangan. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah, kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir iki piye to yo? Kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya di sini. Mikiri iki ngopo to yo? Yang namanya rakyat ki kok akeh sing kurang beruntung gitu. Nah, ini apa? Nah, kalau Pak Hasto di mana? Ayo, di sini. Karena pikiranku tak bilang sama sekjen. Kamu bilang, pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku loh. Kuku wili-wili nih loh. Jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi. Semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu. Ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari. Jadi gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing nggak bisa mikir macet karena apa? Mau ngangkat tangan kan dari sini, angkat tangannya nggak iso, kalian nggak bisa kerja. Jadi semua ini harus bonding, menyatu. Jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas, tapi dijalankan. Sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan. Nah, supaya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena di sini masuk PNI. Saya mikir enggak, saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya mau minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang Toto ditawari,
Saya bilang saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh di situ, mana dia tadi ya? Ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah, saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak, saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia. Tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil. Tapi apa? Ya, itu tadi saya nanya, sing dulu ikut saya PDI, apa masih ada? Ternyata masih banyak, udah tua-tua. Di sini kalau saya ingat tadi Komandan Satgas, Iko Komarudin, di wonge, mana orangnya? Nah itu, oh zaman dulu galak dia, susah diatur. Ya, Komarudin itu. Jadi saya tahu enggak, zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Loh, saya sendiri kaget loh Pak. Karena enggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu yang polisi itu loh. Apa namanya ya? Jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita? Keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya, instruksi saya memberi semangatnya nanti enak. Masa gini pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor Pak, toto kan saya ada pengawalnya, terus bilang ada gini polisi gitu, apa sih panggil pokoknya bangun, kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya gitu kan, bangun gitu, kamu pada udah siap apa belum gitu, 86 gitu. Aku inget, loh kenapa, tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya, apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan? Loh aku kan kaget ya, oh nek ngono rakyatiku yang dari PDI itu masih PDI loh. Oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, Ratu Premannya ada di mana ya? Kan ada pengawal saya Ratu Premanku sopo toh gitu. Loh ya ibu lah. Oh panggilannya Ratu Preman. Wah keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat. Coba sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya? Lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sehari itu kampanyenya P3. Iyo, bayangkan. Jadi udah denger ratu semut opo. Saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede. PDI Perjuangan. Supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif, terus ke eksekutif, udah begitu udah magrok-magrok, terus cari duit. Hati-hati loh saiki, jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa? Korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu. Hati-hati loh. Aduh, dulu itu bayangkan toh, sejarah PDI waktu itu memang berliku, seperti apa ya, mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh, kan mesti minta izin ya sama polisi lah sama inilah gitu.
banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi. Ini cerita dulu. Kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik. Iya, lo anak-anak iku kok yang ngopo tau, orang kecil-kecil gitu loh. Jadi ketika saya turun di Jawa Tengah, ini yang saya ingat untuk mengetahui, waduh aku turun ke Jawa Tengah ki biar carinya yang namanya rakyat yang akan terorganisir. Suatu ketika saya dibilangi ada seorang tua, Ibu kalau panjenengan bisa datang ke rumah saya, apakah ibu mau? Mau Pak, nyuwun tolong, saya memang ingin banyak dikenalkan. Masuk itu ada 50-an orang, laki-laki tua gitu, sederhana sekali, pada diam gini. Aku mikir, waduh nek iki dadi anak buahku piye iki wis tuwek-tuwek. Ya, tapi setelah beliau ibu ingin tanya, ingin tahu ibu ini benar tidak adalah putrinya Bung Karno. Saya bilang, betul bapak-bapak, saya adalah anak kedua, putri pertama dari Bung Karno. Itu yang tadinya duduk begini, itu langsung gini. Dan ininya yang saya nggak akan lupa, matanya langsung berpendar-pendar. Jadi saya tanya pada yang mengundang, mereka tuh siapa toh Pak gitu. Menika Bu, orang-orang. Nah, orang-orang dari PNI kami menunggu. Aduh, kalau ingat mau nangis melulu. Jadi ibu nggak usah susah payah mikir, kita akan bantu terus. Itu mengapa pada waktu pertama saya turun, DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54. Kenapa? Kenapa? Karena saya turun ke bawah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat. Mereka itu banyak yang tidak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut massa mengambang. Belum mengerti mereka. Mereka mencari, tetapi bagaimana mencarinya? Itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1. 2, tidak punya harga diri. Ya dong. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara, ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali lagi, tidak menjalankan instruksi partai. Untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum? Kalian paling kelihatan, ibu paling nggak tahu. No, ibu tahu loh. Ibu tahu loh. Sekarang ibu kan lagi udah turun loh. Itu diketuai sama Mas Prananda. Jadi ada tempat pemantauan, absensi mesti jalan. Coba bayangkan, apa yang ibu instruksikan harus dijalankan. Lo instruksi ibu tuh sebetulnya nggak susah loh, dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif?
Berarti kalau meneng baik akeh sing nggak kepingin nih. Iya toh? Lah orang ini nggak jawab serempak. Mau apa enggak? Ya tapi sebetulnya nggak ada cara lain. Turun ke bawah. Nemu itu Pak Jokowi aja. Dulu saya bilang sama beliau waktu Jokowi pertama bilang, Pak, taruhan karo aku Pak. Ini nanti akan terbayar mudah-mudahan. Kenapa? Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama saya. Ibu udah pernah ke situ apa belum? Alhamdulillah skorsnya sampai ini saya masih menang. Ada daerah-daerah yang belum didatangi. Saya suka tanya sama Pak Pram. Aku bilang, Pram, aku cek menang Pram, menang wae Pram, ojo dikandani Pram. Supaya taruhannya nanti saya dapat Pram. Ya itu kenapa? Beliau itu coba bayangkan, wah ke sana, ntar ke sono. Anak buahnya kalau saya lihat udah pada kelengar semua, ngene kabeh ngono. Itu namanya pemimpin loh. Ya mau mbok niru ngono bae mbok yo iya to yo. Aduh gawat deh. Nah, terus dulu itu struktur tidak boleh hanya sampai DPC cabang. Lah, rakyatnya kan di bawah. Cabang itu kan kota atau kabupaten, tapi nggak boleh sampai datang benar. Jadi apa? Saya bentuklah yang namanya Korcam, itu asalnya. Dan itu saya jalan sendiri karena susah banget, orang pada takut. Mana ada yang mau PDI-an. Jadi kalau ada dua lucu. Saya suka terkenang pada Pak Mangarasiahaan yang membantu saya. Sering saya nelongso gitu. Karena beliau bilang begini, kalau dulu masih dipanggil Mbak, Mbok, mana mungkin sih, kan mesti ada reng-rengan, masa baru dua aja udah di namanya sumpah jabatan. Udah lantik aja, ntar yang dua ini kita tugasin suruh nyari orang, nanti yang lainnya lagi kita lantik lagi. Oh ya betul juga ya, kapan mau cari orang, aku bilang Mangara, ini terobosan supaya dari situ kita bisa menjangkau benar akses ke yang namanya rakyat benar, akar rumput yang di bawah. Itu terbentuk karena apa? Karena mereka mendengar saya. Itu bonding. Ada mungkin karena takut, belum tentu. Ngapain ngikuti Bu Mega, orang dicari polisi, dicari intel pombo. Pikirnya dulu enak, hehe, enggak lah. Tapi ada ya, coba siapa yang masih seingat saya masih ada tadi Komarudin, ini NTB, Rahmat masih ada enggak? Oh ada tuh kan. Terus tunggu dulu, saya suka sekarang jadi mulai lupa. Ini nih, ini si gerombolan. DPC Solo, Rudi, ono pora, ndi wonge, ada. Itu Pak Rudi itu sampai hari ini, itu urusannya itu maunya berantem melulu. Dulu tapi memang benar preman loh. Saya bilang ya nggak usah kamu merasa kecil hati, orang itu cari apa namanya itu kehidupan. Sini Mas Wo, saya yang suka nangis ini kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi. Itu bonding ya.
Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan. Jangan, lebih baik pindah keluar. Karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi genggam tangan persatuan itu kalau nggak bonding rasanya ya anyep, nggak ada guna segini banyak. Saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan. Di Sukolilo itu kemarin saya di apa namanya, di interview sama Kompas khusus. Saya padahal biasanya males diwawancara karena saya suka bilang gini, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Saya mau kita salaman dulu nih sama Kompas, apa yang saya katakan harus ditulis. Itu ada namanya kode etik jurnalistik. Kecuali kalau sudah tidak ada saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi. Yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Kita dulu punya musyawarah dan mufakat. Nini mama kita mengatakan hal itu. Melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Ayo, nanti kalau kayak gini, wah ini topik. Langsung dibully. Loh memangnya pembulian itu sebetulnya memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Ai gawat deh. Nah baru toh sekarang sampai pengurus sampai anak ranting. Nah bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya, Mbak. Karena belum ada panggil ibu. Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No. Saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Ngene bae nepoke ora semangat. Masa nepok tangan aja harus disuruh? Itu artinya hatimu tidak bergerak. Yang saya maksud tadi antara ini dan ini sebetulnya harus jadi satu. Ya kalau memang senang ya tepuk tangan. Kalau nggak senang ya nggak usah. Gitu loh. Masa semua komando. Itu apa namanya? Saya nggak mau. Nggak mau saya punya anak buah kayak ngono. Jadi apa? Jadi sekawanan bebek ngono angsa opo siji merono kabeh merono gitu. Ya enggak lah. Sampai ini Sukolilo nggak usah dipanjangin ceritanya, banyak banget peristiwa gambir serangan kantor yang disebut Kuda Tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo. Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Waktu itu nanti dibaca di Kompas saja itu saya ceritakan ada peristiwa lucu. Lah cuman yang saya mikir sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam. Saya masih ditanyai dan pertanyaannya itu kalau pertanyaannya oke yo, enggak itu baik bolak-balik. Akhirnya saya bilang,
Lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak. Kalau memang mau ditangkap, sini bacain BAP-nya. Terserah apa yang ditulis, hanya satu saya bilang. Saya nggak mau kalau dibilang komunis, karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Nah gitu dong. Lah iya loh, enak baik. Tapi kalau saya dibilang Soekarnois, yes. Ya gitu dong. Mereka pada gugup semua. Oh enggak bu, nanti ibu kita antarkan emoh. Ntar saya dilihat tonggo katanya tersangka. Ya emoh lah, pulang dewe wae. Gitu loh, itu apa? Pemimpin gagah berani, benar apa enggak? Nah iyalah, melempem kayak gini yang enggak lah. Emoh aku. Nah jadi kan begitu. Terus kan ada dualisme PDI Suryadi, PDI Promek. Waktu itu saya dipanggil sama Menteri Sopo yo, Mendagri. Terus dibilang nggak bisa ikut bu, karena yang sudah disahkan pemerintah PDI Suryadi. Loh iki negara apa nek wis. Jadi untung saya nih pinter loh. Jadi kalau saya mau mejeng, kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh saya lihat tuh, mana dia tadi ya? Ada deh. Nah, itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin
untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Ya wes, kalau kamu bilang Bu berhenti lapar Bu, ya aku berhenti. Lah gitu loh. Jadi sebetulnya 50 tahunnya itu bukan hanya PDI, tapi sebetulnya itu dari PDI ke PDI Perjuangan. Nah gitu. Nah terus lagi apa iki yo? Semangatnya tadi kan dibilang Satyam Eva Jayate, itu bukan saya yang cari, saya dapat buku dari seorang profesor Perancis yang sudah di apa namanya diterjemahkan. Dia mengambil ini kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah waktu mau era Raden Wijaya itu pendek ceritanya, ada sesepuh yang mengatakan kepada Raden Wijaya itu, sesanti ini Satyam Eva Jayate. Begitu saya baca, wah masuk ke hatiku. Sekarang kan saya taruh di DPP untuk semuanya itu tahu bahwa kalau kamu bekerja di PDI Perjuangan tidak perlu takut, tidak perlu takut. Seperti tadi saya bilang, harus disiplin, harga diri. Karena apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian, untuk bangsa dan negeri ini, seperti tadi saya bilang, saya sudah sumpah sama Bung Karno, adalah Satyam Eva Jayate. Karena kebenaranlah yang akan menang. Buktinya iyalah, tapi kan mesti kerja, enggak bokrok we. Nah, jadi tadi Satgas, Satgas itu tadinya mau datangnya banyak. Lah tempatnya di Toyo nanti ya. Kalian masih mau kumpul lagi apa enggak? Nah, Ibu udah tugasi. Saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi. Tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK. Tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini. Karena tadinya maunya di GBK. Nah, jadi siap-siap loh. Maksudnya apa? Nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi. Itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah, awas ya, kalau nggak siap-siap sama udah aku punya pemantauan ini kerja itu nggak kerja gitu-gitu loh, hati-hati dah. Nah dengan itu makanya kita ini apa sih kekuatan realnya PDI Perjuangan tuh apa toh? Kita ini pengawal apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan Indonesia. Seperti tadi, itu bagian dari akar rumput kita. Melihat yang namanya Satgas aja, itu ujung tombak. Saya bilang, kamu itu menjaga akar rumput, bukan hanya akar rumput partai, tetapi kamu harus menjaga akar rumput seluruh Indonesia. Nah, apa enggak hebat toh yo? Makanya temanya itu genggam tangan persatuan. Kalau satu aja nggak bisa gerak, bisa. Nih, ibu gini. Nih kalau sakit umpama nih, ngene baik. Apa ini genggam? Enggak lah.
bisa njupuk apa. Ini 5. Udah tahu tangan kita kok diberi 5. Itu kan Pancasila. Jadi kan genggam itu kan enak gitu loh. Palu godam gitu. Jadi itu perhebat jiwa gotong royong. Ya, kita ini bisa begini bener loh karena gotong royong loh. Gotong royong loh. Mana sih ya, saya suka lihat gitu. Ki piye to yo. Rasa kegotong royongan tuh itu tadi bonding loh. Ndelok wong sakit ngono. Mbok ya PDI Perjuangan tuh ya bilang gitu. Itu ada yang sakit gitu. Yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu. Itu sudah namanya itu ikhlas loh. Jadi kita tuh gitu gampang kok. Nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan. Karena kalau itu meredup, langsung fisik pun meredup. Nggak ada gairah, nggak ada. Jadi kan harus selalu kita kita rasakan apa saja gitu. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, gender, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok. Tapi laki dan perempuan. Nah kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Kalau nggak percaya, jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Jadi sekarang menurut saya, mengapa? Saya lihat tuh Pak Jokowi. Secara kuantitatif, kualitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan? Saya sendiri bingung. Apa salahnya? Apa salahnya? Padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contoh kan ya bisa ya. Seperti tadi yang saya bilang itu ya. Tapi ya nggak usah ditepoki saja dong. Banyak kaum perempuan tuh ya seperti saya gitu loh. Seperti tadi yang dibilang sama saya. Bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama. Ini abad modern. Abad modern. Kita sudah menjadi orang merdeka, kita bisa berbicara sesuai dengan budaya, seni budaya Indonesia. Tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya, itu sepertinya adat dan lain pendidikan dan lain sebagainya, masih seperti begini. Dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan, harga diri, bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama. Saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh Angkatan Laut ketika meluncurkan kapal dulu yang Bung Karno bikin Dewa Ruci, kalau ndak salah namanya sekarang Bima Suci Pak. Ada lagi yang baru. Jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung
Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Saya bilang, "Sip, oke. Why not?" Nah, itu saya sampai tanya gini, Bapak-bapak, kalau kalian merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama kaum laki-laki, sorry, udah pernah Bapak-bapak dengar ada bapak yang melahirkan? Nah, ayo, saya tantang, aku bilang, bukan akan jadi keajaiban dunia, enak baik, kene kon manak terus. Tapi kalau udah anaknya nggak diurus, ayo Pak Muhajir, Menko, tolong. Lo iyalah, heran aku. Ini Bu Retno itu Menlu. Saya nyuwun banget sama Pak Jokowi loh. Saya mau Menlunya kali ini perempuan. Nah, itu Mbak Retno itu, yo iso kok, iso, can speak English kok. Karena banyak kadang, iku iso ora ta ya cara Inggris, emangnya kena apa ya kalau boleh nggak usah bahasa Inggris gitu loh. Saya dengar di radio katanya anak Indonesia sekarang, waduh Pak, sudah fasih berbahasa Inggris. Tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah. Katanya yang nomor 1 Jakarta sama mana gitu yo. Ya bukannya nggak boleh, nanti saya dibully Ibu Mega ini kurang pinter. Lah tapi kan dia mestinya tahu juga dong bahasa Indonesia yang fasih, terus bahasa Jawa. Dan saya dengar juga bahasa daerah itu sudah, ya karena BRIN toh, saya mulai dah suruh bongkar-bongkar. Itu bahasa daerah yang sudah punah sudah ada loh Pak. Padahal mestinya menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu. Nah kenapa? Itu ada Pak Nadiem. Mbok iya selain speak English gitu, ntar Ibu Mega dibilang norak deh Bu Mega, bahasa Inggrisnya kayak Jawa gitu kan. Kalau ada yang gitu, kalau bahasa Inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi bahasa daerah tetap dipertahankan. Loh iyalah. Ya buktinya saya waktu ke Jawa Tengah, mateng aku Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah, aku bisa coro Jawa. Coba kalau Jawa Tengah Indonesia melulu gak gathok dah. Piye arepe ngomong saya? Kula menika, gitu loh. Kula menika. Terus bingung dhewe aku, karena ini mesti Jawa yang tinggi apa Jawa yang ngoko. Terus kula menika. Jadi kalau habis malam saya sambil mau tidur tuh bahasa Jawa deh kayak orang gila. Jadi kalau mau mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh. Kan terus bahasa Jawa itu ya orang Jawa, lama-lama saya tahu loh. Kalau bilang inggih itu pakai nada. Kalau inggih gitu ya, kan kayaknya aduh ayu alus gitu. Tapi tar dulu ada yang inggih gitu. Tadinya saya nggak ngerti toh, pokoknya inggih. Ternyata enggak. Kalau inggih itu beneran. Tapi kalau inggih ngapusi. Hai gawat dah. Itu turun ke bawah tahu gak? Ilah. Nggak akan tahu. Iya gitu. Oh bahasa ya iso ngene to ya, aku bilang. Oh padahal halusnya bukan main. Tahunnya ngapusi. Tahu nggak? Zaman dulu aja yang namanya jadi ratu-ratu tuh banyak loh. Lah kok sekarang melehek semua toyo? Melehekku tahu pora toyo. Perempuan tuh maunya sekarang menurut saya. Ntar aku dibully yo benda, dandan melulu. Kan makanya iklan kosmetik itu kan makin oke yo. Ntar ono pupur apa, penghalus kulit. Terus aku mikir, oh ini aku bisa pakai juga ya. Aku ngocok.
ah ngapain beli ya, orang kulitku ya wis halus kok. Keren nggak? Udah nanti untuk ini opone menghaluskan kulit, wah macam merek, wah pokoknya apa-apa lah. Saya terus bilang, lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin, sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi, itu juga masuk loh urusannya. Ibu-ibu itu sekarang, maaf jangan saya dibully karena benar, saya dulu ya masak loh, tapi anak saya kan keren-keren tuh yo, cobain, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu ada 2 cucu saya, ayo berdiri coba nih, ayo jangan malu nih. No, ini putra putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana, nanti boleh nggak panggil saya Mumu. Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Nah, gitu dong, duduk sayang. Gitu. Lah piye, ini dua-dua sekolah luar negeri. Lah perempuan tuh maksud saya tuh mbok yo mau berantem ku yo iso ngono lho. Untung ini ada 4 batalion Satgas perempuan loh. Alhamdulillah. Bengesan melulu terus make up apa iku mbok aku. Ono kan koyok pensil. Apa namanya? Kayak sapu-sapu gitu. Mabuk udah gua. Udah saya mikir lah kapan arep kerjane. Boleh. Nah, nanti supaya nggak dibully. Boleh. Tapi mbok cari pengetahuan. Udah begitu kalau jadi orang partai itu ya sama aja. Kalau saya bilang siap tempur gitu, lalu perempuannya emang waduh mateng dah gua. Coba ya ini Ratu Sima, Ken Dedes, Gayatri, Raja Padmi, waduh namanya wis keren. Tribuana Tunggadewi, Laksamana Malahayati. Ini nanti saya dapat gotong royong akan ini tombol untuk sebuah kapal yang saya buat tadi sudah matur sama Pak Jokowi, itu masuk ke sungai-sungai, jadi tidak di laut, supaya karena saya dengar ini turun ke bawah lagi loh, karena banyak di remote area itu kalau sakit kan nggak bisa hanya pakai jalan darat aja, pakai udara kan mahal. Jadi alhamdulillah gotong royong ini akan diresmikan. Nah, Laksamana Malahayati ini laksamana banget loh. Baca aja sejarah. Bapaknya dibunuh sama gubernur jenderal, kalau nggak salah Sopoyo lali aku, Cornelis, kayak pakai Cornelis. Terus dianya sama anak buahnya itu dijadikan laksamana menggantikan bapaknya. Itu tarung loh, dibunuh loh gubernur jenderalnya. Apa nggak keren ya maksud saya? Perempuan tuh yo iso koyo ngono loh, bukan artinya saya suruh bunuh, enggak, setara, kurang apa lagi? Sekarang aduh aku lihat di TV, aduh kesian banget toyo rakyatku iki. Suami gaplok istri, nek wes dibunuh, aduh aku bilang ini tenanan pora toyo koyo ngene. Kok yo ngono tuh lo, gimana sih aturannya tuh udah ada loh. Ini ada ibu perempuan sama anak itu loh. Jadi kan lapangannya itu loh Pak Jokowi, aduh gawat deh. Terus Cut Nyak Din, nah itu Aceh, saya bingung loh. Kenapa Aceh mengalami kemunduran? Dulunya punya loh Cut Nyak Din, Cut Metia, Ibu Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Hajah Rasuna Said, Maria Marta Tiahahu, Ibu Supeni itu, Mbak, makanya mesti koyok Bu Peni. Itu dibikin oleh Bung Karno menjadi duta besar keliling. Jadi bukan hanya untuk apa, duta besar keliling. Bisa
di dunia aja. Ya kalau raja ya itu karena dikasih, dibendung. Tapi kan bayangkan Ratu Elizabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat apa ya, benar-benar ngayomi gitu loh. Kan ini maaf baru diganti aja sudah kelihatan bahwa tatanan kerajaan itu sepertinya mulai dipertanyakan. Ada lagi itu Margaret Thatcher terkenal sebagai Iron Lady, Angela Merkel, Christine, ini saya kurang tahu membacanya, Christine Lagarde apa Lagarde. Nah, belum lagi di Mesir, itu lah makanya kok bingung saya. Cleopatra, Ratu Semaramis, Ratu Bilqis, Sheba. Lah kok saiki kemana ya? Kemana ya? Jadi apa sih yang kurang? Jadi kalau dari perempuannya sendiri sepertinya merasa terkungkung kepada bagian dari peradaban budaya. Apa? Lu bukannya mesti dong yang namanya ngurusi rumah tangga segala. Tapi kok bukan hanya itu saja. Jadi prosentase tuh ingin saya naikkan. Sekarang udah ada, tapi begini anjlok banget. Yang namanya di legislatif, di struktur, di eksekutif. Jadi tanya saya, sekolahan apa enggak? Yes. Terus kenapa? Sepertinya kok, nah ini Pak Nadiem ini, maaf, mohon izin ya Bapak Presiden, ini ngomongi ke Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Ini ya, apa sih sekarang kurangnya? Kurang dari aturannya, rasanya kok nggak salah ya, udah boleh. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan, sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah, sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu. Lalu saya ya terus nangis, no. Kebayang nggak kalau kalian untuk berjuang masuk ke partai itu, apakah bukan juga bagian menghidupi, memberi nafkah kepada anak-anakmu yang terdiri dari laki dan perempuan? Apakah itu akan dipisahkan hanya laki-laki saja, perempuannya akan diabaikan? Lupa kalian, sekali lagi, kalau benar kalian adalah PDI Perjuangan, kalau memperlakukan hal seperti itu, sudah tahu apa akibatnya. Loh, enak saja. Loh ya, tepuk tangan yang keras. Ini kan jadi sedikit karena perempuannya sedikit. Ya Allah, ya Tuhanku, Gusti Allah itu maringi loh. Masa lupa ini ada Pak Maruf kalau saya salah. Kenapa Nabi Adam itu yang sendiri diberikan namanya Siti Hawa? Ini kan pelajaran. Saya bukan ngomong sendiri loh. Jadi untuk apa sebetulnya?
Itu kan supaya berpasang-pasangan. Lah kok sekarang di Indonesia yang telah dimerdekakan, diproklamasikan oleh Bung Karno, yang telah mengatakan bahwa laki perempuan adalah setara, dan di dalam hukum Republik Indonesia, nih saya bacakan kalau salah apa bunyinya, konstitusi loh, amanat loh, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hebat nggak? Jadi yang salah siapa? Kenapa kita nggak boleh? Itu aja saya ingin tanya. Kenapa? Loh, makanya nggak usah jauh-jauh. Tadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan. Bayangin dong, saya kurangnya main di politik apa? Dikejar udah, tinggal satu langkah ditangkap. Tapi kok bisa terbalik? Jadi anggota DPR 3 kali, jadi wapres. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali namanya ada politik, itu politik. Nah, karena apa? Sosok saya. Nah, udah jadi presiden, dapat award dari CNBC. Itu enggak sembarangan loh. Apa saya yang minta? Bukan. Karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu krisis. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau bla bla bla. Sebodoh amat. Nah, anak-anakku, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya dimanapun Anda berada, kita masuk dan nih 2023 kan baru mulai. Nah, ini udah disebut ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh pemilu dari reformasi, modelnya begitu. Ketika zaman Bung Karno 55 udah, waktu zaman Orde Baru udah, sekarang dibilang ini reformasi. Ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya. Ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi nggak jelas gitu. Saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu. Jangan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya. Maksud saya aturannya kan sudah ada, tata kenegaraan ada, tadi seperti tadi konstitusi saya sebut, terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya. Lah sebetulnya kan kita kerja, terus setelah itu ya masing-masing dong, ya dong, untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik, harus tepat waktu. Ini mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun ini tentunya 78, bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa loh, membangun Republik dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu. Tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri. Terus setelah itu pemilu juga makin berjalan. Nah, jadi kalau sudah diputuskan, itu susah payah kan. Sampai saya pikir ya pada waktu kita mengadakan sidang MPR,
itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden. Tapi kan karena belum pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja. Pembelajaran pada saya. Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Dan kalau tadi kemarin ditanya oleh Kompas, saya bilang, apa yang Ibu harapkan untuk ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan, pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua. Dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang, konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya, lo ya betul enggak, susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya tanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu, nah makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin.
Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri. Luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya, baru kan pada yo, yantar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang yang jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Haso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum masa orang katanya aturannya udah jelas. Yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lah iyalah. Aturannya ngono. Loh tapi kok aneh-aneh. Ono baik, udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question. Mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya enggak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA. Ya toh? Ya, lihat aja ADART. Melamar dulu. Udah nanti dilihat. Oke. Kalau mau meneruskan masuk struktur dulu. Di dalam reng-rengan struktur bisa jadi 3 kan yang diperebutkan selalu ketua, sekretaris, bendahara, ya gitu. Udah toh, kalau sudah ingin jadi legislatif, oke. Maunya di mana, dapilnya di mana, kan gitu.
baru nanti masuk reng-rengannya yang namanya eksekutif gitu. Udah diatur di kita. Nah, dengan begitu ada sekolah partai saya bikin lagi bagi yang lain, apakah kursus-kursus segala apa untuk menambah pengetahuan berpolitiknya. Apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang, membentuk organisasi politik yang banyak sekarang pengikutnya. Sekarang ini yang mau masuk, tadi saya lapor sama Pak Jokowi, yang mau minta KTA banyak loh. Nah, jadi kalau ibu tuh bilang turun ke bawah, tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya. Kalian begini, kita maunya membesarkan partai ini. Tentu dong, itu pasti umum keinginan semua partai. Bikin, tambahin dong. Itu kan menambah apa? Anggota. Tadinya di kami disebut simpatisan. Akhirnya orang itu bilang, saya mau KTA. Jadi tidak ada pemaksaan, monggo. Nah, setelah itu seperti tadi susunannya. Nah sekarang, kenapa? Karena Bung Karno mengatakan, apapun juga seharusnya yang namanya bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak di luar negeri, itu ada yang namanya, kalau ada satu partai, seperti ibu bilang Tiongkok, dia hanya satu partai. Saya tuh kagum pada Tiongkok, kenapa? Ketika KAA, Konferensi Asia Afrika, Bung Karno minta dia ikut ke konferensi aja susahnya setengah mati. Karena mereka disebut masih berada di tirai bambu. Tapi dengan kelihayan Bung Karno, Mao Zedong itu mengizinkan dia tidak keluar, tapi yang datang adalah yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi, ada Jenderal Chen Yi, saya ketemu, saya ingat. Nah, bayangkan setelah digugah dengan KAA, itu dia langsung melesat seperti sekarang. Pertanyaan saya, masa kita ini menurut saya kok selalu ngomong gini loh, oh itu kan komunisme, lo ya biarin aja, jangan kita tiru. Udah jelas kita punya ideologi Pancasila, tapi persoalannya bisakah yang dia jalankan itu pasti ada yang baik. Bagaimana dia menyusun kader-kadernya, itu kan saya perhatikan, tidak boleh loh. Zaman penjajahan aja itu yang saya protes sama bapak saya, ketika saya, kakak saya dan lain-lain tidak boleh kuliah. Alasannya apa saya tidak tahu, itu hanya nggak boleh aja, nggak ada kertas melarang. Nah saya bilang sama bapak saya, bapak aja mau penjajah, boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa, aku bilang, masa, dan ini mau peristiwa kayak begituan terjadi lagi. Kalau saya sebagai pemimpin Bu, saya akan bilang no, karena menyengsarakan rakyat itu. Loh, orang pintar mau sekolah kok nggak boleh? Apaan itu Pak Nadiem? Bikin peraturan yang benar. Loh, sekarang banyak loh. Saya waktu Wapres Presiden ketemu sama mereka. Padahal itu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia kepada anak-anak yang pintar, dikirim semua ke luar negeri untuk mendapatkan apa? Ijazah. Tapi setelah zaman Orde Baru, ini realitas sejarah loh. Jangan saya dibuli-buli kalau soal ini. Kalau ada yang ngebully saya soal ini, saya tuntut. Karena ini adalah peristiwa sejarah yang benar. Kenapa? Ketemu saya di luar negeri pada nangis.
ada ahli nuklir, ada ahli metalurgi, ada walala. Saya tuh sampai pusingnya gini, loh ini yang ngirim tuh pemerintah Republik Indonesia, kok terus nggak ada pengadilannya, nggak ada, pokoknya dicap bahwa dia adalah komunis. Kalau memang terhormat, ya panggil dong, adili. Kalau ndak percaya, dengan seizin Pak Jokowi, saya pulangkan. Saya udah bikin ini loh Pak, waktu presiden, apa namanya, abolisi apa-apa itu. Pokoknya silakan pulang. Persoalannya apa? Mereka sudah menikah di sana, sudah mendapatkan kedudukan yang baik, itu membuat mereka menangis. Gimana Ibu? Saya ingin pulang. Saya punya keluarga di Indonesia. Sekian puluh tahun saya nggak ketemu. Apa saya nggak nangis? Itu rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maunya apa toh? Kan gitu. Loh iya. Saya mikir, lebih ya toh yo. Itu kenapa nggak boleh pulang? Nah itu ceritanya ada di balik cerita, tidak untuk dikonsumsikan hari ini. Gitu loh. Jadi, gila nih aku bilang republik yang dibuat susah-susah. Anak cucu saya bawa ke Taman Makam Pahlawan dari masih kecil. Kenapa? Untuk merangsang pikiran dan hati dia. Kenapa? Karena saya yang pancingkan itu apa? Ada nisan tidak bernama. Jadi mereka tentu akan bertanya apa? Benar, ketika mau nyekar dia tanya, cari yang tidak bernama. Kenapa? Waktu bilang, kok ada yang tidak bernama? Kenapa? Kenapa dimasukkan ke Taman Pahlawan? Karena mereka berjuang sukarela untuk membangun negara dan bangsa ini. Yang kalian masih mikir mau kedudukan saja, tunggu saja. Situ bermain, saya bermain. Bukan ngancam loh, kalau ngancam ini di hadapan segini banyak orang loh. Saya enggak mau. Kita ada di sini adalah berbakti bagi bangsa dan negara dan bagi akar rumput yang masih begitu banyak dalam keadaan papa dan hina. Ya merdeka, makanya ingat merdeka. Gitu loh. Jadi menurut saya mbok udah toh kerja aja, masing-masing kerja gitu. Loh dulu kan saya suka mikir gini loh Pak Jokowi. Apa toh kok saiki iki bingungi koyok piye ngono. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Loh iyalah. Ketika pada mulai nanya, ibu mau nyalonin siapa ya, ntar aja gitu. Makanya kan nggak di pesta, nggak di gini, di rumah saya aja saya umumkan gitu loh. Jadi jangan deh apa ya, mau kerja dulu baru gegap gempitanya itu loh. Ini yang saya mikir, kok gegap gempita ya itu terus enak wae, terus nggak pamit-pamit ngono kok terus njupui wong saya. Enak buai. Nggak mau nyebut saya. Nah gitu loh. Nah Bung Karno itu kan juga suruh. Karena beliau tuh memang visioner. Untuk ke depan tuh apa? Nah kan dibikin Lemhanas. Dulu Lemhanas aja. Padahal pidato pertamanya tuh geopolitik. Saya ditanya urusan geopolitik, saya bilang iyalah, karena dunia ini berputar, dinamis, bukan statis. Jadi kita mesti berdialektika untuk supaya tahu dengan musim perubahan apa yang akan terjadi di banyak negara. Apa yang mungkin setelah tadi saya bisik-bisik sama Pak Jokowi, Bapak hati-hati yo Pak, kalau urusan rasane kelaparan tuh koyo enggak deh, karena beliau kan resah masalah pangan. Asal kita bener-bener fokus,
Rakyat kita tuh kalau dikomando bisa kok Pak. Jangan mikir beras. Semua apa yang ada yang bisa dimakan. Karena bapak saya dari kecil bilang kalau saya makan tidak habis. Kakak saya semua kalau itu bilangnya gini, iku melas loh. Kalau yang udah kamu ambil nggak dimakan. Karena banyak rakyat miskin yang masih kelaparan gitu loh. Jadi saya mikir, oh iya ya, makanya kenapa terjadi stunting. Jadi, tapi yang saya khawatir, nah ini mungkin juga buat Pak, maaf, saya bukannya apa ya sok, ini nanti ada yang bilang, oh melangkahi Pak Jokowi, ini urun rembut kok. Seperti ada Pak Mahfud sebagai Menko Polkan. Yang saya khawatir itu apa? Nanti kalau orang lain yang sudah mulai kelaparan, Bapak sendiri bilang sama saya waktu di mana mungkin dapat berita bahwa negara yang mengalami kelaparan udah ada 46 apa begitu. Yang beliau bilang, wow. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Nah ngelihat kita nih kaya raya, istilahnya kalau makan apa itu semangka, ada bijinya toh, iya. Terus dibuang ngono wae, tukul. Kita nih kaya raya loh, tolong diinsafi. Kalau instruksi ibu suruh menanam, mbok dilaksanakan dong. Iya, nah kan tepuk tangannya sedikit karena saya tahu banyak yang belum melaksanakan. Padahal maksud saya, iya, nanti kalau sudah hanya bisa ngamuk ke pemerintah. Loh, kita nih gotong royong, padahal bisa. Dan nanti harga pangan naik, ini nggak ada barangnya, apa seperti nanam cabai aja kok ya ribut toh. Yo, nanti saya pasti dibully lagi. Waktu saya ngomong apa minyak goreng, oh dibully toh saya. Ya saya ketawa aja. Lah iyalah ngapa toh ya? Padahal kan maksud saya memberikan alternatif. Lah masak tuh nggak perlu minyak goreng melulu, dibakar bisa, diungkep bisa, di apa iku? Di apa namanya? Direbus bisa. Di apa nih? Loh kok gitu? Ibu Megawati tidak ada empatinya, tidak melihat rakyat apa itu namanya? Q apa ya? Apa itu? Antri. Nah tuh, maklum umur saya kan ini. Ibu mau ulang tahun loh. Hehe. Tapi nggak ada perayaan loh. Enggak mau. Hasto tadinya udah nanya, ibu perayaan ibu mau diapain? Enggak. Ya bu kan udah pada kangen. Enggak. Ya bu kan gimana, masih pandemi. Terus gimana dong nanti bu, aku mau makan sama anak cucu yang merasa sahabatku saya undang, yang enggak sahabat enggak. Ya iyalah, jelas kan undangan lisan. Ya kan banyak loh yang nggak seneng sama saya. Tapi kalau udah perlu baru pura-pura bersahabat. Itu makanya seperti Lemhanas, udah bagus-bagus sama beliau dibuat untuk apa? Mendatangkan semua calon pemimpin bangsa untuk bisa satu persepsi. Lalu diajari geopolitik, gitu ya dirubah. Ini saya suruh sekarang. Sopo iku jenenge? Bapak Andi Winjayanto. Ya, awas ya kalau kamu nggak bikin seperti dulu lagi. Geopolitik tuh lu perlu banget loh. Dengan perubahan cuaca gini gitu loh. Coba bayangan. Ayo. Seperti pembangunan ini di Saudi Arabia, di Emirat Arab. Ini kan seperti bersaing nih. Yang satunya MBS, satunya MBZ. Keren ya. Padahal tuh nama, tapi saya ikutin. Itu kan dulu bikin Abu Dhabi, itu percontohan pertama.
Terus sekarang meloncat ke Dubai. Sekarang Dubai itu nggak ketok Arabe. Sekarang Saudi Arabia. Kenapa? Kenapa? Lah, iya dong. Mereka dengan logik bilang dong, akan mikir kalau hanya mau cari keuntungan dari minyak. Nah, padahal kita saja. Ini ada Pak Ate, mana dia tadi ya? Nah, di sana Pak ESDM. Untuk yang namanya itu fosil. Karena suatu saat kalau umpamanya kita gali-gali fosil itu batu bara, nikel, apa minyak apa gitu. Kalau negara lainnya nggak mau beli, lalu buat apa? Makanya harus cenderungnya kan sekarang go green. Go green apa? Memperbaiki lingkungan. Heboh-heboh. Mesti ada lagi O2 yang banyak. Makanya saya suruh nanam pohon. Itu untuk apa toh? Supaya menghasilkan namanya oksigen. Yang namanya CO2-nya diserap oleh pohon-pohon. Gitu. Nah, jadi jangan nanti ibu nih katanya partai politik kok suruh nanam-nanam. Nah, ini saya terangkan semua. Apa guna instruksi saya? Nah, nanti kalau tidak ini masih terus pertambangan fosil itu pertambangan lah, masuk ke go green-nya itu yang ramah lingkungan apa itu apa, matahari, angin, air gitu. Nah, ini kan sudah harus dipikirkan yang pinter. Siapa yang di eksekutif? Ayo saya yang pinter. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apa siji kota, wali kota. Iya, nek wis magrok lali. Padahal untuk menaikkan PAD itu gimana? Ayo, coba angkat tangan tinggi atau berdiri. Yang iya no, eksekutif siapa ya? Coba, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Lah ya suruh berdiri aja kok susah toh yo. Seluruh kepala daerah berdiri. Gitu loh. Lah iya, ya udah gitu loh. Jadi mbok kamu tuh loh yang pinter. Oh rupanya kayak gitu. Ini ada Pak Oli Dondo Kambe, dia kayak abu-abu. Karena dia apa? Dia gubernur ya, bendahara umum ya, DPP ya, dia bisa milih mau sing ngendi. Ngono lho. Lo bayangkan lo, kamu itu otonomi daerah harusnya adalah menaikkan PAD kamu, itu yang paling real. Ini ada Pak nanti. Tadi aku lihat kok saiki, oh iku dia, Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi menteri opo ya, kok iso susah menggantikan Pak Cahyo. Iya, waktu dia saya suruh jadi bupati di Banyuwangi, saya tuh bilang gini, Anas, mbok ya kamu ndelok, dari aku kecil sampai aku tuwek, kalau nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, dari saya ikut bapak saya naik kapal sampai saya sendiri nyebrang, iku pantai padahal api, tapi kok nggak dibuat opo-opo. Nah, sekarang Banyuwangi itu moncer, apa pantainya dibikin api, terus loh, iya dong, saya kasih reward kalau memang kerja baik, kalau enggak ya enggak lah. Istrinya begitu jadi pergi menyelesaikan persoalan, wah saya bilang gini, perempuan lagi, nah istri toh, kenapa? Dia pergi menyelesaikan persoalan ke desa-desa, jadi langsung enggak laporan doang, nginep. Nah saiki wes sampai piro ininya, jalan-jalan iki bupati iko lo ya, maksudnya sudah berapa desa yang dapat diselesaikan ininya persoalannya itu cepat, karena apa? Langsung dari lapangan. Mbok ya kalian gitu loh,
nginep nang desa-desa iku gitu loh, baru itu begini loh. Loh iya dong, ini enggak magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi, nuwun sewu, saya panjang banget ya gini nih, karena udah kayak apa sih, 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu loh. Nah jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja, nah, bilang ibu ketua umum bilang masukin ke sini program nih, ibu bilang kerja turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini, wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur, kita kalau bekerja pasti menang. Udah 2 kali udah, masa 3 kali enggak, ini salah kalian. Jadi nuwun sewu Pak Jokowi, karena saya terlalu lama, karena ini memang saya bilang konsolidasi. Nah juga dengan ini juga dengan resmi tadi saya mengatakan ada kapal yang kami akan luncurkan dengan hasil gotong royong, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kapal yang akan diluncurkan ini dinamakan Laksamana Malahayati. Untuk ini kapal rumah sakit, jadi ada dokter dan lain sebagainya untuk bisa membantu rakyat masyarakat yang berada di remote area. Demikianlah, terima kasih atas kesabarannya telah mendengarkan pidato saya. Dan sekali lagi, apakah kalian siap untuk memenangkan ketiga kali? Siap? Siap? Merdeka! 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 Salam Pancasila. Terima kasih, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Sekali lagi, merdeka! Merdeka!